Perkenalkan, nama saya Alivia Darusakina dengan NIM A1A124032. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi sistem neraca sosial ekonomi daerah sebagai instrumen perencanaan pembangunan berbasis bukti di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, ada latar belakang, kesenjangan antara pertumbuhan makro dan pemerataan kesejahteraan. Yang pertama, perencanaan berbasis bukti. Evidence-based planning menjadi keharusan untuk menjadi efisiensi anggaran daerah yang terbatas. Yang kedua, bias PDRB agregat, yang dimana angka pertumbuhan makro tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan real masyarakat secara utuh. Yang ketiga, kebutuhan instrumen SNSE. Diperlukan alat analisis yang memetakan aliran pendapatan antar sektor dan rumah tangga secara komprehensif. Yang keempat, data belum termutakhirkan, yang dimana kerangka SNSE yang ada masih bersifat nasional dan belum adaptif terhadap dinamika. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat wawancara. Tujuannya yang pertama yaitu menganalisis pemahaman dan pemanfaatan SNSE dalam siklus perencanaan daerah. Yang kedua, mengidentifikasikan ketersediaan, kualitas, dan kendala data komponen neraca sektoral. Yang ketiga, memetakan koordinasi antara BPS, Bapeda, Dinas Sosial, dan Bank Indonesia. Yang keempat, merumuskan rekomendasi dan roadmap rekonstruksi SNSE yang adaptif. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, akademis, referensi metodologi rekonstruksi SNSE dan literatur ekonomi regional. Yang kedua, pembuat kebijakan. Ada basis simulasi kebijakan bagi Bapeda dan Dinas Sosial. Yang ketiga, penyediaan data dan otoritas moneter, yang dimana masukkan celah data bagi BPS dan analisis makro bagi Bank Indonesia. Yang ketiga, ada metodologi penelitian. Yang pertama, metode wawancara semi terstruktur, sistematis namun fleksibel untuk menggali isu teknis SNSE secara mendalam. Yang kedua, informan kunci, purposive sampling, aparatur BPS, Bapeda, Dinas Sosial, dan Bank Indonesia KPW Sultra. Yang ketiga, lokasi, Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Yang keempat, waktu dan durasi dilaksanakan 25 Juni 2026, rata-rata 60-90 menit per sesi, total 12 jam efektif. Ada profil informa. Nama Layoremi, Dinas Sosial Kelurahan Benua Niare, usia 33 tahun, lama bertugas 6 tahun di wilayah tersebut. Nama Surya, Dinas Sosial Kelurahan Benua Niare, usia 36 tahun, lama bertugas 7 tahun di wilayah tersebut. Dan penggunaan SNSE masih terbatas. Kedua informan konsisten menyatakan bahwa yang pertama, perencanaan SNSE perlu dirancang dan disusun sebaik mungkin agar efektif dan terarah. Yang kedua, kualitas perencanaan harus matang dan terstruktur agar berfungsi optimal sebagai landasan berbasis bukti. Yang ketiga, persoalan bersifat struktural, bukan sekedar kelemahan individual aparatur. Yang keempat, SNSE belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Temuan 2, ketersediaan data dan tantangan struktural. Yang pertama, data gaps. Ada pengumpulan data statistik sosial ekonomi belum maksimal. Yang kedua, BPS memproduksi indikator makro, namun integrasi ke neraca terpadu masih terbatas. Yang kedua, ketidaksediaan data. Ada salah satunya data pendapatan versus pengeluaran masyarakat tidak sinkron dan menyebabkan data kurang mencerminkan kondisi real di lapangan. Yang ketiga, ada ketimpangan sektor, yang dimana ekspansi tambang dan hilirisasi nikel tumbuh pesat dan sektor lain tumbuh lambat dan mempersulit penyusunan matris transaksi akurat.
Koordinasi kelembagaan formal tapi belum fungsional. Informan 1 berkata, koordinasi antara BPS, Bapeda, dan instansi terkait sudah ada. Dan kata informan kedua, koordinasi sudah terjalin, namun intensitas dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya ada manfaat dan rekomendasi. Yang pertama, susun roadmap rekonstruksi, yang dimana peta jalan sistematis dengan tahapan, target waktu, penanggung jawab, dan alokasi anggaran berkelanjutan. Yang kedua, perkuat kapasitas data BPS, tingkatkan frekuensi survei, perluas cakupan sampel kabupaten atau kota, dan terapkan teknologi pengumpulan data modern. Yang ketiga, bangunan koordinasi intensif, forum rutin, MO data saring, dan tim teknis lintas sektor antara BPS, Bapeda, Dinsos, dan Bank Indonesia. Yang keempat, ada tingkatkan kapasitas teknis aparatur, yang dimana pelatihan BIMTEK dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menerjemahkan data SNSE menjadi kebijakan. Kesimpulan dan penutup. Yang pertama, pemahaman dan pemanfaatan SNSE sebagai instrumen perencanaan berbasis bukti di Sultra masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, ketersediaan data statistik sosial ekonomi belum memadai. Data gaps menjadi tantangan mendasar. Yang ketiga, koordinasi antar lapangan BPS, Bapeda, dan Dinsos sudah terjalin secara formal, namun efektivitasnya perlu diperkuat. Yang terakhir, ketimpangan struktur ekonomi akibat hilirisasi nikel memperumit penyusunan matris transaksi yang akurat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.